Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya Adimas Alifian Yuwono mewakili kelompok 3 yang akan membahas tema tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan anggota berjumlah 6 orang, yaitu saya sendiri Adimas Alifian Yuwono, kemudian Novika Dwi Nurfadilah, Isna Oktaviasari, kemudian Sevia Kurniawati, Aulia Marfuah, dan yang terakhir Friska Ambarwati. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai RPP, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan RPP. Pengertian RPP itu sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun tujuan dari RPP itu sendiri ialah 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, pendidik mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP disusun sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketiga, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang kelima, RPP dikembangkan untuk menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah prinsip penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP yang baik, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah RPP disusun sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Kemudian yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Maksudnya, dalam penyusunan RPP diharapkan di dalamnya mampu membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hal ini akan sesuai dengan K13. Kemudian yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, dan kebiasaan belajar. Kemudian yang kelima,
RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Maksudnya adalah RPP disusun agar siswa menjadi aktif membaca dan menulis, sehingga dengan membaca dan menulis dapat menambah pengetahuan siswa. Kemudian yang keenam, RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Yang kedelapan, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang keenam, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada di dalam RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, tema materi yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu standar kompetensi. Di sini merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Sistematika penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di bagian kanan itu meliputi A. Identitas program pendidikan yang mencakup nama sekolah, mata pelajaran, komponen atau keahlian, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya, yang B, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada kompetensi dasar, yaitu KD pada KI pengetahuan dan KD pada KI keterampilan. C, indikator pencapaian kompetensi yang meliputi indikator KD pada KI pengetahuan dan indikator KD pada KI keterampilan. D, tujuan pembelajaran. E, materi pembelajaran yang meliputi rincian dari materi pokok pembelajaran. Selanjutnya, F itu pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan. G, kegiatan pembelajaran
yang meliputi pertama pendahuluan atau kegiatan awal, kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu penutup. Selanjutnya, H. Alat atau bahan dan media pembelajaran. I. Sumber belajar. Dan J. Penilaian pembelajaran yang meliputi teknik penilaian dan instrumen penilaian. Kemudian di bawah itu terdapat paraf kepala sekolah dan sampingnya itu terdapat paraf guru mata pelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan RPP. Langkah-langkah pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar untuk satu mata pelajaran tertentu yang diajarkan selama 1 semester atau 1 tahun. Dalam kurikulum 2013, secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI, yaitu sikap kepada Tuhan, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Yang kedua, mengidentifikasi mata pelajaran. Mata pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Utamanya materi pelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator kompetensi yang diharapkan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran perlu dibuat guru apabila indikator mengandung tuntutan kerja yang belum operasional atau tidak mudah diukur. Hal lain yang menentukan perlunya dibuat tujuan pembelajaran adalah jika materi dalam indikator terlalu luas. Pada prinsipnya, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Dalam bahasa yang sederhana, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Langkah pembelajaran adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dari setiap proses pembelajaran yang telah disusun dan dirancang. Langkah pembelajaran yang baik akan sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan materi pada siswa. Langkah yang kelima yaitu penjabaran jenis penilaian. Penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penjabaran jenis penilaian dalam RPP harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian ini juga harus diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, sehingga apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran seperti remedi dan pengayaan bagi peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM dan yang telah mencapai KKM. Langkah yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu.
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Penentuan alokasi waktu dalam RPP harus sesuai dengan tingkat kesulitan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga dapat menentukan perkiraan waktu untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Langkah ketujuh yang dilakukan dalam pengembangan RPP sesuai dengan kurikulum 2013 adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.